Malam kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan mempersiapkan pelayanan kita yang akan kita lakukan kepada adik-adik, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, juga menemukan ide-ide penyampaian cerita dari pesan firman Tuhan yang kita dapatkan. Hari ini kita akan merenungkan Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 31 dengan tema Tuhan membebaskan bangsa Israel. Seluruh bahan dari program ini diambil dari Suluh Sekolah Minggu Mengenal Tuhan Lebih Dekat, terbitan dari Bina Warga. Sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide penyampaian cerita, mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena hari ini ada waktu kembali kami mempersiapkan diri, dan kiranya Tuhan tolong kami melalui kekuatan Roh Kudus, setiap kami dipimpin lebih lagi, sehingga kami menemukan pesan firman Tuhan dan mendapatkan ide-ide bagaimana menyampaikannya. Kami siap ya Tuhan, tuntunlah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menggali bagian firman Tuhan, dan hari ini Kakak Pendeta Santi akan menolong kita menemukan pesan firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Silakan Kakak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Hendra. Kakak-kakak, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Saya akan membaca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut,
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, peristiwa terbelahnya Laut Teberau merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting, baik bagi bangsa Israel maupun bangsa Mesir. Bangsa Israel yang menyeberang Laut Teberau di tanah kering akhirnya dapat melihat dan mengakui betapa besarnya kuasa dan kekuatan Allah. Itu dicatat di ayat 31. Bagi bangsa Mesir, peristiwa ini menjadi bukti bahwa Tuhan sendirilah yang sedang berperang melawan mereka dengan segala kekuatan dan kekuasaannya. Itu dicatat di ayat 25, pengakuan dari pihak Mesir. Dalam beberapa kajian ilmiah, ada beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan secara ilmiah peristiwa terbelahnya Laut Teberau. Misalnya ada yang mengatakan bahwa berdasarkan ilmu fisika, angin dapat menghempaskan air menjadi sebuah jalur yang aman untuk dilintasi karena sifatnya yang luwes, kemudian kembali mengalir seperti semula. Itu menurut Carl Drews. Dr. Bruce Parker dari National Oceanic and Atmospheric Administration di Amerika mengatakan bahwa Musa memiliki perhitungan yang tepat untuk memprediksi pasang surut yang terjadi di laut itu. Perhitungan yang tepat membuat bangsa Israel dapat menyeberang saat air laut surut dan tenggelamnya bangsa Mesir karena tiba-tiba air pasang. Kalaupun ada kajian ilmiah tentang peristiwa besar ini, tetapi tetap ada makna penting, sangat penting yang harus kita pahami dalam perjalanan bangsa Israel. Yakni ada babak baru yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai umat yang merdeka. Sebagai umat yang merdeka yang sebelumnya diperbudak sekian lama. Walaupun pada saat mereka nanti memasuki babak yang baru sebagai umat yang merdeka, mereka juga tetap menghadapi tantangan. Pada saat mereka mau menyambut kemerdekaan, bukan berarti mereka bisa dengan mudah begitu saja. Mereka berhadapan dengan Laut Teberau yang terbentang. Nyaris mustahil, bagaimana mungkin serombongan manusia biasa tanpa diperlengkapi persenjataan apapun dapat menyeberang bersama dengan ternak mereka. Kedua, belum lagi dari arah belakang mereka dikejar-kejar oleh bala tentara Mesir yang diperlengkapi dengan alat-alat yang kuat dan tangguh. Istilahnya maju kena, mundur juga kena. Mereka terjebak di situasi yang sama-sama sulit, di situasi yang sama-sama hampir mustahil bisa diatasi. Pada situasi yang menegangkan itu, mereka menjadi sangat takut. Dan ketakutan yang mereka ekspresikan pada saat itu adalah mereka malah menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar. Ayat 10 sampai ayat 12 dicatat di sana. Bukankah ini telah kami katakan kepada Musa, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir dan daripada mati di padang gurun ini. Itu di ayat sebelumnya. Pada titik buntu itulah Tuhan menunjukkan kuasanya di hadapan umat Israel. Pada titik buntu itulah Ia membuktikan kuasa dan penyertaannya. Bukti penyertaan dan pengenapan janji Allah itu terjadi ketika di hadapan umat Israel Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkat, mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air, sehingga orang Israel dapat berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Itu dicatat di ayat 16. Peristiwa menakjubkan itu dicatat 2 kali dalam perikop di ayat 22 dan 29. Peristiwa keberhasilan umat Israel menyeberangi Laut Teberau mau menegaskan beberapa hal penting. Pertama,
satu babak baru perjalanan hidup mereka sebagai umat merdeka. Mereka dipimpin menyeberangi Laut Teberau, lepas dari belenggu perbudakan. Allah menggenapi janjinya, membebaskan mereka dari perbudakan dengan kekuatan dan kuasanya. Selanjutnya, peristiwa lepasnya mereka dari perbudakan menjadi peristiwa penting yang harus mereka ingat. Bahkan mereka harus sampaikan itu terus-menerus dari generasi ke generasi tentang kuasa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Umat Israel menjadi merdeka, namun mereka bukan berarti menjadi merdeka dan hidup semaunya. Mereka menjadi umat merdeka dan menjadi milik Allah dan diantar menuju tanah perjanjian. Karena itu, mereka berjanji untuk hidup takut pada Tuhan. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dan di kelas kecil, anak menyadari bahwa Tuhan mampu menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupannya. Dan di kelas besar, anak menyadari bahwa Tuhan mampu menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupannya. Kakak-kakak di setiap kelas akan menyampaikan metode berdasarkan tujuan masing-masing kelas. Dan selamat menyimak, selamat mempersiapkan bersama-sama. Saya kembalikan kepada Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi yang sudah menolong kita menemukan pesan firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan dengan menemukan ide-ide apa yang bisa kita gunakan di setiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema Tuhan membebaskan bangsa Israel. Diambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 31. Kita akan membahas ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Ada Kak Medi. Kak Medi akan berbagi ide-ide apa saja yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Silakan Kak Medi. Tuhan membebaskan bangsa Israel, sebuah judul cerita yang sangat luar biasa, dan kita akan mengajarkan ini kepada anak-anak kita khususnya kelas Balita dan Batita. Shalom kakak-kakak, saya Medi Harimisa akan membantu memberikan beberapa tips dan berharap ini bisa jadi ide-ide buat setiap kakak-kakak. Oke? Nah, tujuan atau yang menjadi aplikasi dari cerita ini kakak-kakak, tadi kita sudah diingatkan oleh para hamba-hamba Tuhan yang menggali tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Jadi anak-anak kelas Balita, kelas Batita dapat pengetahuan tentang cerita ini ya. Ini yang menjadi tujuan kita kelas Batita dan kelas Balita. Tips yang pertama, kakak-kakak guru sekolah minggu. Tips yang pertama adalah kakak dalam proses bercerita mengajar kepada setiap anak-anak kita. Kakak mencari benda yang bisa anak-anak sentuh karena kita sudah mulai onsite, dan kakak-kakak percayalah anak-anak kita kelas bayi, kelas kecil tuh dia masih awal-awal untuk menyentuh sesuatu. Rasa penasarannya tinggi. Jadi kalau kakak-kakak sering mendengar istilah motorik ya, motorik bagaimana anak-anak perlu sesuatu yang dia sentuh, dan dalam proses pembelajaran ini kita bisa siapkan hal tersebut. Contoh kakak-kakak ya, contoh tongkat misalnya. Jadi sambil kakak-kakak mengajar tentang Musa, dia mengambil tongkat, kakak boleh mengambil benda yang seperti tongkat ya. Seperti saya ini ya, saya mengambil
Ini semacam gagang sapu begitu ya kakak-kakak, dan bisa langsung dipegang. Adik-adik, waktu itu Musa memegang tongkat, coba gantian, ya Brian, coba Brian pegang tongkatnya. Jadi ada anak yang pegang, mana kakak tongkatnya kakak, dia pegang gitu ya kakak-kakak ya. Oh, jadi dia bisa berimajinasi dan membayangkan tentang cerita tersebut pastinya. Dan di dalam proses kakak membagikan ini pastinya ada gambar-gambar yang runut sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bisa juga air kakak-kakak ya, karena waktu itu Musa mengangkat tongkat dan membelah laut Teberau ya. Dan kita bisa kasih tahu adik-adik, di laut itu ada air ya, air asin ya, dan ini nih airnya nih. Nah kakak-kakak ya, bisa dipakai, kakak boleh pakai sambil ngajar. Nah airnya, coba siapa yang mau pegang airnya gitu ya. Kasih ke anak-anak untuk anak-anak memegang air tersebut. Dan ini akan membantu anak-anak memahami cerita tersebut. Lalu kakak juga boleh ambil tanah begitu ya, tanah kering. Jadi anak-anak bisa ada bayangan, oh iya setelah laut itu terbelah, tanah itu menjadi sangat kering ya. Saya nggak bawa tanah, ini cuman saya bawa tongkat dan air kakak-kakak ya. Yang kedua kakak-kakak, pastikan waktu kakak mengajar dengan menggunakan benda-benda yang tadi, benda-benda yang anak-anak bisa sentuh, kakak menggunakan alat peraga gambar. Karena sudah onsite, boleh dalam bentuk kertas yang sudah di print atau menggunakan LCD ya. Kalau anaknya nggak terlalu banyak, saya usul di print, jadi anak bisa langsung sentuh. Yang mana yang Musa? Coba tunjuk gitu ya, bisa ditunjuk, disentuh kertasnya, karena anak-anak senang ada sesuatu yang dia raba, dia pegang, dia sentuh. Nah gambarnya kakak-kakak boleh ambil dari freebibleimage.org. Ini contohnya, maaf agak kabur tadi. Nah ini lebih jelas kakak-kakak ya. Jadi bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu Mesir mengejar, dan akhirnya ketika Mesir mengejar tak terkejar ya, karena Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan menolong mereka bisa lewat dari laut Teberau. Gitu kakak-kakak. Itu nomor 2. Oke, itu nomor 2. Yang ketiga kakak-kakak, usulan ide yang ketiga adalah kakak mengajak anak terlibat dalam cerita. Ya kakak-kakak, jadi selama kakak dalam proses pembelajaran ya, kakak di kelas, kakak membuat semacam, ya ini saya akan coba sedikit gambarkan. Kakak membuat suasana kelas jadi menyenangkan begitu ya. Anggap saja ini ruang kelasnya begitu kakak-kakak, dan ini ruangan kelasnya begitu ya. Nah dalam proses pembelajaran ini ya, kakak kan berdiri di sini gitu ya kakak-kakak. Lalu kakak mengajak nih anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa ikut di belakang kakak-kakak. Lalu kakak-kakak mengajak anak-anak bersama-sama mengikuti kakak dan melewati berbagai tahapan-tahapan. Jadi ada babak pertama yang harus dilewatin adalah bagaimana, sama seperti cerita Alkitab tersebut kakak ya. Jadi kakak membawa anak-anak, ayo kita lari, Mesir mengejar kita, lari, ajak lari anak-anak kakak ya. Anak-anak bakal seru banget lari. Udah habis lari atau jalan cepat, sekarang kita sudah sampai ke laut Teberau. Nah di laut Teberau ini kakak boleh akalin pakai sesuatu yang berwarna biru gitu ya, tikar kah atau kain ya. Ada beberapa teman yang di samping yang menjaga kain ini ya, kakak-kakak tim guru sekolah minggu yang menjaga kainnya dan menjaga supaya anak-anak bersama kakak-kakak melewati laut Teberau ini. Dan pastinya kakak sambil ngajar ya, kakak ambil tongkat lalu mengatakan sesuai dengan isi firman Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel bisa melewati laut Teberau. Lebih seru lagi kakak tambahkan salah satu pengajar yang jadi bangsa Mesir di sini ya, yang sedang mengejar rombongan anak-anak. Jadi anak-anak serasa masuk dalam cerita dan mereka jadi bangsa Israel kakak-kakak ya. Ini bisa digunakan dan seru banget kakak-kakak ya. Jadi babak pertamanya membawa anak-anak merasakan bagaimana keluar dari Mesir, lalu babak kedua adalah laut Teberau, dan akhirnya ketiga, berhasil lolos. Ternyata kita belajar tentang bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dari bangsa Mesir. Gitu ya kakak-kakak, dan ini adalah salah satu cara yang menyenangkan anak-anak terlibat dalam cerita tersebut. Boleh digunakan. Kakak-kakak guru sekolah minggu, yang keempat tips dari
saya adalah kakak-kakak membuat art and craft sambil bercerita. Jadi sambil anak-anak membuat kegiatan, aktivitas, kakak memasukkan nilai-nilai atau cerita firman Tuhan. Karena ini akan jadi seru sambil kakak bermain bersama mereka dengan art and craft, maka nilai firman Tuhan akan masuk dengan sangat enak sekali ya. Ini beberapa contoh art and craft. Kakak boleh menyiapkan air seperti lautan dan oke, ini coba kita masuk ke dalam lautan dan lautannya kebelah gitu ya. Kita seolah-olah membuat ceritanya jadi seperti Musa membelah laut Teberau. Dan ini beberapa tips kakak-kakak ya, kakak bisa gunakan dalam membuat art and craft atau aktivitas buat anak-anak. Kakak-kakak, idenya bisa diambil dari website ini id.pinterest.com. Dan kakak-kakak ini saya akan bagikan kepada kakak-kakak semua. Contohnya ya, ini waktu kakak-kakak ketik Moses Sea Craft, ini ada banyak sekali art and craft tentang Musa membelah lautan dan bisa digunakan sambil kakak mengajar. Aduh, ini lucu banget ya kak, ini bagus banget, bisa jadi sumber inspirasi dan banyak sekali bisa digunakan. Oke, itu sedikit tips dari saya kakak-kakak, berharap bisa membantu apa yang menjadi proses pembelajaran kakak-kakak bersama adik-adik kelas balita dan batita. Saya akan ulang sebentar. Yang pertama adalah kakak bisa mencari benda yang bisa dipegang, bisa disentuh oleh anak-anak. Lalu pastikan ada alat peraga gambar, anak-anak bisa pegang juga. Lalu mengajak anak terlibat dalam cerita kakak-kakak. Dan yang terakhir, membuat art and craft sambil cerita. Selamat mengajar, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi sudah memberikan ide-ide yang sangat baik, dan kita akan lanjut ke kelas yang lain. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita sedang membahas Tuhan membebaskan bangsa Israel. Diambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 31. Kita sudah mendengarkan beberapa ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita-Balita. Dan di kelas kecil kita akan segera ditolong oleh Kak Jennifer. Kak Jennifer, silakan. Shalom kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita dalam persiapan guru sekolah minggu di kelas kecil 1-3 SD. Bacaannya masih sama, dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Temanya adalah Tuhan membebaskan Israel. Seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, bahwa tujuan pembelajaran sebaiknya sesuatu yang dapat diukur dan dapat dipraktekkan oleh anak-anak, sehingga kita bisa melihat apakah anak-anak ini mengerti tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Pertama, anak dapat mengerti dan menceritakan kembali kepada orang tua kuasa Tuhan membebaskan bangsa Israel. Jadi di sini tujuan pembelajarannya ketika anak-anak sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak layan, dia diminta nih untuk menceritakan kembali kepada orang tua kisah tentang bagaimana Allah itu membebaskan bangsa Israel. Jadi kita bisa mengukur apakah anak-anak ini mengerti cerita yang kakak-kakak sampaikan. Kedua,
Anak diminta berdiskusi bersama orang tua mengenai kuasa Tuhan dalam kehidupan keluarga. Jadi ketika berbicara kuasa Tuhan membebaskan bangsa Israel, apa nih kuasa Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan itu dalam kehidupan adik-adik dan keluarga, khususnya nanti adik-adik bisa berdiskusi bersama orang tua nih, diminta bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tujuan pembelajaran ketiga, anak dapat membuat video bersama keluarga menceritakan kuasa Tuhan yang telah dirasakan. Jadi di tujuan pembelajaran ketiga, anak-anak diminta nih untuk membuat video. Jadi tadi kan udah diskusi nih, udah tahu berbagai kisah yang pernah dialami oleh keluarga tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan keluarga, bikin videonya nih, menceritakan. Jadi bukan hanya tentang bangsa Israel yang merasakan kuasa Tuhan, juga Musa, tapi ternyata adik-adik juga mengalami kuasa Tuhan itu. Nah, pembukaan kakak-kakak dalam cerita, selalu saya ajarkan untuk kakak-kakak mengawali dengan menyapa adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah adik-adik merasa sukacita? Atau ada yang lagi sedih nih? Ada lagi khawatir? Ada yang lagi punya masalah? Nah, lalu ketika itu baru kakak-kakak, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bermain. Bermain apa ya? Bermain mendebak peran. Nah, GSM bermain peran menjadi Musa dan meminta anak-anak menebak siapakah aku. Permainan tebak gambar. Contohnya gini. Halo, aku adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa yang besar. Bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapakah aku? Nah, contohnya adalah kakak-kakak cuma memperlihatkan tongkatnya. Siapa sih kira-kira orang yang memegang tongkat? Aku adalah seorang nabi. Baru kakak-kakak munculin nih gambarnya Musa. Betul adik-adik. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Musa. Nah, lalu di pembukaan juga kakak-kakak baru. Siapakah Musa? Nah, Musa itu nabi. Pertama, Musa adalah nabi. Kedua, dia itu dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Jadi dia ini dipilih nih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, lalu mampu nggak ya adik-adik Musa membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir? Kemudian kakak-kakak kita akan memperlihatkan sebuah video nih. Videonya adalah tentang bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan melalui perjalanan nih menuju Kanaan. Tetapi ketika dia menuju Kanaan, ternyata dia dikejar. Setelah kita menonton video tentang bagaimana proses bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju Kanaan dan harus melewati Laut Teberau, kan mereka mengalami banyak sekali tantangan dan kendala. Pertama dikejar oleh bangsa Mesir, oleh Raja Mesir, lalu di depan mereka ada tantangan nih, bagaimana ngelewatin laut itu. Nah, jadi diisi kakak-kakak bisa tekankan, pertama, kita tahu Israel terbebas dari kungkungan bangsa Mesir tidaklah mudah. Di belakang Israel, mereka dikejar tentara Mesir dengan jumlah besar. Sedangkan di depan lautan luas menghadang langkah mereka. Ketika mereka mengalami masalah, maka ketika kita mengalami masalah, pastilah perasaan kita takut dan khawatir. Nah, adik-adik dapat melihat ekspresi bangsa Israel ketika mereka merasa takut dan khawatir. Kedua, bukan hanya bangsa Israel, kita juga kalau menghadapi masalah kerap kali takut dan khawatir. Contohnya, ketika kita mau ulangan atau di masa pandemi COVID-19, menghadapi virus COVID-19, kita kerap kali takut dan khawatir. Kalau kita terus diam saja di rumah, maka kita kesulitan untuk beraktivitas. Kesulitan ke sekolah,
kesulitan bertemu teman-teman, bertemu sanak keluarga, bahkan orang tua, mama papa kesulitan bekerja. Namun, jika kita maju melangkah keluar rumah, maka kita takut terkena virus COVID-19. Nah, jadi kesimpulannya dari kisah bangsa Israel, maka adik-adik dapat belajar satu, kita itu hanyalah manusia yang terbatas, yang kerap kali menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Kedua, sama seperti bangsa Israel, hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan dan menolong kita dari berbagai situasi sulit sekalipun. Tiga, untuk itu, ketika adik-adik menghadapi masalah yang membuat takut dan khawatir, maka adik-adik harus memohon pertolongan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Nah, penutup kakak-kakak. Kakak-kakak bisa memperlihatkan gambar nih. Gambar Thanos. Thanos ini adalah seorang penguasa nih di film Avengers, yang dia ini punya kekuatan yang hebat gitu, dahsyat istilahnya. Tidak terkalahkan. Nah, bahkan ada lagi nih yang namanya pahlawan-pahlawan Avengers. Avengers ini nih berusaha kakak-kakak untuk, kita kan pasti ngefans banget ya sama Avengers ya, tokoh-tokoh Avengers ini berusaha untuk ngalahin Thanos. Tapi ternyata susah banget kakak-kakak. Di episode pertama film, di episode kedua, dan seterusnya, Thanos ini susah banget dikalahkan. Nah, tapi kita tahu nih di akhir film gimana finishnya, bagaimana ternyata Thanos ini juga kalah akhirnya. Jadi sehebat apapun orang, nah ternyata dia juga mampu dikalahkan adik-adik. Kita punya superhero yang lebih hebat lagi adik-adik, yang bisa, yang benar-benar berkuasa nih adik-adik. Kuasanya itu nyata dalam kehidupan kita, bahkan kita rasakan, yakni Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi adik-adik bisa juga mengidolakan Tuhan itu sebagai pahlawan dalam kehidupan kita. Karena apa coba? Di penutup, adik-adik bisa lihat bahwa ternyata Tuhan itu berkuasanya gimana. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memberi kita nafas kehidupan, Tuhan yang menyembuhkan kita dari sakit, Tuhan yang menolong kita ketika kita susah. Tuhan itu berkuasa adik-adik. Nah, makanya di penutup, adik-adik diminta untuk berdiskusi dengan orang tua atau keluarga, kakak-kakak bisa minta adik-adik, bagaimana Tuhan itu menolong mereka. Ini tujuan yang tadi tuh yang ketiga. Di akhir adik-adik membuat video bersama-sama dengan keluarga, menceritakan perasaan mereka ketika menghadapi masalah. Tadi kan udah dibahas ya, perasaan orang Israel itu khawatir dan takut kalau ngadapin masalah. Lalu cara mereka memohon pertolongan Tuhan dan cara Tuhan membebaskan mereka dari masalah nih. Ceritakan juga bagaimana cara Tuhan itu menolong adik-adik dan membebaskan adik-adik dari masalah. Di situ kakak-kakak bisa nanti jelaskan ya di tugas akhir adik-adik. Minta mereka buat video bersama keluarga, nanti videonya bisa dikirimkan lewat WA group atau lewat Google Drive gitu ke kakak-kakak. Nanti bisa kakak-kakak tampilkan tuh di sekolah minggu berikutnya. Jadi di ibadah sekolah minggu berikutnya kakak-kakak bisa nampilkan entah cerita siapa dulu, 3 cerita yang terpilih, yang sesuai dengan isi cerita. Nah, kakak-kakak bisa tampilkan, jadikan itu sebagai bentuk apresiasi. Bahwa anak-anak ini mendengar nih, bahwa di cerita ini adalah Tuhan itu mampu membebaskan Israel, Tuhan juga mampu membebaskan adik-adik dari segala masalah, tantangan dalam kehidupan ini. Mungkin itu aja kakak-kakak yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak dalam mengajar di kelas kecil. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Jennifer untuk membantu kita menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Dan kita akan melanjut ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, hari ini kita sedang membahas tema Tuhan membebaskan bangsa Israel, diambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 31. Kita akan menemukan ide di kelas besar. Bagaimana kita menyampaikan di kelas besar? Ada Kak Medi kembali yang akan berbagi tentang ide-ide yang menarik. Silahkan Kak Medi. Shalom kakak-kakak, kembali bersama saya Medi Armisa yang akan membagikan tips-tips atau teknik bagaimana kakak-kakak bercerita kepada anak-anak kelas besar, khususnya kelas 4 sampai kelas 6. Hari ini kita membahas tentang Tuhan membebaskan bangsa Israel, dan ceritanya tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan partnya waktu menyeberangi Laut Teberau. Oke, tujuan yang kita harapkan dari kakak-kakak berbagi cerita kepada anak-anak adalah supaya supaya anak menyadari Tuhan mampu menunjukkan kuasanya dalam kehidupan. Kakak-kakak, ini tema yang sangat menarik dan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup anak-anak kita, dan kita harapkan dengan kakak-kakak berbagi cerita firman ini, anak-anak sadar, oh iya ya, Tuhan sanggup menolong kehidupan mereka. Tuhan sanggup nunjukin kuasa dalam kehidupan anak-anak ini. Bicara soal kuasa, hal yang paling sederhana buat anak-anak adalah power ya. Power kakak-kakak ya. Power ini yang biasa mereka kalau lagi main game, ada power, ada kekuatan. Dan ini yang kita mau kasih tahu bahwa Tuhan punya kekuatan, punya power yang bisa menolong kehidupan setiap anak-anaknya. Ya, contohnya dari kisah waktu Musa membawa bangsa Israel ke Laut Teberau, dan ada kuasa di situ. Dan ini yang kita ingin anak-anak alami dan pahami. Jadi ini berbicara tentang anak-anak memilih ya, untuk mau mengambil keputusan yang mana nih ya, mau percaya kepada kuasa tersebut ya, yes or no gitu ya kakak-kakak. Dan ketika anak-anak mengalami kebingungan dalam kehidupan dia ya, ada kebingungan, ada masalah, baik masalah ulangan, masalah keluarga, masalah pertemanan, apalagi kelas besar udah mulai ada geng-gengnya begitu ya. Ketika mereka ada dalam kebingungan, confused seperti ini, mereka tahu bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Nah, tips dari saya nih kakak-kakak ya, ada beberapa tips yang kita bisa gunakan dalam kita mengajar khusus kelas besar dengan tema ini. Yang pertama adalah kakak bisa menggunakan, ini dia kak, yang lagi viral banget nih ya, Gemas Games. Yeay, Gemas Games ya. Kakak-kakak bisa menggunakan Gemas Games. Yeay, ini lagi rame banget games ini ya kakak-kakak. Dan buat kakak-kakak yang mau beli, boleh DM Bina Warga atau boleh di Tokopedia gitu ya. Dan di dalam Gemas Games kakak-kakak ada yang menarik. Ada di sini ada macam-macam ya, ada 4Care Story Card, tapi kita mau pakai yang ini nih kak, Sharing Life Card. Ini bagus banget. Jadi kakak boleh membahas dengan anak-anak ya. Kakak tentukan nih apa masalah anaknya, apa aplikasinya dari ketika mereka menghadapi permasalahan dalam hidup ya. Kira-kira masalahnya apa nih? Jadi kakak udah cerita firman Tuhan, lalu oke adik-adik, siapa yang di sini nilai ulangannya suka jelek nih misalnya. Wah, lalu kakak main nih, dikocok nih ya. Karena onsite, pilih beberapa. 1 misalnya. Nah, nasihat untuk teman yang sedang bermain supaya dapat skor 10 nih. Teman satu lagi, saya nih, adik Medi, kasih tahu ke adik Yuni misalnya. Adik Yuni, kalau kamu biar nilai ulangan gak jelek, kasih nasihat, rajin belajar ya. Semua setuju, sepakat? Tepuk tangan. Aku dapat nilai 10. Apalagi? Kocok lagi. Giliran yang selanjutnya nih, ada 10 anak atau 15 anak misalnya. Tunjukkan wajahmu yang paling lucu dan upload di medsos. Waduh, ini icebreakernya ya. Ini ada icebreakernya. Kalau udah dapat 30 ya. Apalagi? Jadi kalau masuknya ke, oh ini pengetahuan Alkitab ya, nama 12 murid Yesus ya. Ini seru-seru banget ya.
Nah, ini dia nih. Membaca ulang perikop Alkitab ini. Jadi baca lagi ya Alkitab yang hari ini kita pelajari bersama anak-anak. Dan ini seru banget kakak ya. Ya, sebutkan nama teman semua di kelas. Waduh. Ya, sambil belajar firman Tuhan sambil bermain ya. Coba nih kita cari yang nyambung sama cerita firman nih misalnya ya. Nah ini dia. Ceritakan mengapa tema ini penting dengan gaya seperti penari kecak sedang menari. Iya, nilai ulangan jelek, kita tidak boleh, jadi harus rajin belajar. Ya, tema penting bahwa Tuhan akan menolong, memberikan, menyatakan kuasanya kepada kita. Cak. Ya, misalnya gitu ya. Seru banget loh kak. Jadi, dan ada banyak, kakak bayangkan ini ada banyak sekali jenis kartunya. Dan ini bisa dimaksimalkan dalam kakak-kakak mengajar. Sharing life card, gunakan Gemas Games. Ini bagus banget ya. Dan ada banyak tema yang lain. Dijauhi teman, dimarahin orang tua, ini permasalahan yang anak-anak hadapi, dan bagaimana mereka bisa melihat kuasa Tuhan nyata ketika mereka menghadapi masalah. Dan kartu Gemas Games adalah ide yang pertama. Kakak boleh maksimalkan. Selanjutnya kakak-kakak dalam bercerita tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel, kakak bisa libatkan anak main drama. Jadi sambil kakak ngajar, oke, siapa di sini yang mau jadi Musa? Wah, kakak yang jadi naratornya. Oke, Musa bilang, ayo bangsa Israel, kita harus keluar dari Mesir. Jadi ada anak-anak yang maju, halo bangsa Israel, ayo kita keluar dari Mesir ya. Jadi kita yang mengontrol proses pembelajaran itu ya. Oke, siapa yang mau jadi bangsa Israel? Tarik ke depan. Sambil kakak ngajar, ada anak-anak yang maju ke depan yang bisa mengikuti kakak-kakak, mengikuti temannya juga yang menjadi Nabi Musa misalnya. Kalau sudah, oke, siapa yang baju biru semua di sini jadi laut ya, jadi air laut gitu ya. Kakak jadi bayangkan ada anak-anak yang wow jadi laut. Lalu kemudian bangsa Israel bersama Musa tadi yang dipilih menyeberangi laut tersebut, dan itu bakal seru banget. Jadi anak-anak terlibat di dalam cerita ini. Meskipun kelas besar, kita ajak mereka suka kalau untuk tampil ke depan ya kakak ya, dan kita bisa ciptakan suasana dengan menyenangkan, dan nilai firman Tuhan akan masuk. Banyak melibatkan anak-anak, dan gak cuma dalam drama ya, libatkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Siapa di sini begitu aplikasi, siapa yang pernah mengalami kesusahan menghadapi masalah, libatkan anak untuk menjawab. Itu tips yang kedua. Yang pertama tadi menggunakan kartu Gemas Games, dan yang kedua kakak bisa libatkan anak dalam cerita firman Tuhan. Kakak-kakak setelah yang pertama Gemas Games, yang kedua libatkan anak dalam drama, saya berharap kakak-kakak boleh mencoba tips-tips ini, dan ini bakal seru banget, maka suasana kelas akan menyenangkan. Yang ketiga nyambung sama yang bagian yang kedua ya, kakak bisa ganti jenis suara. Jadi waktu kakak mengajar, misalnya kakak jadi Musa, hai bangsa Israel, ayo kita keluar dari Mesir ini, ayo bangsa Israel. Oh, Musa udah agak tua ya. Ayo bangsa Israel ya. Ini yang bibir bawahnya kakak boleh lipat ke dalam, dan jadi seperti suara bapak-bapak, opa-opa yang sudah tua gitu ya. Ayo kita semua sekarang harus pergi keluar dari tanah Mesir ini. Lalu Firaun raja ya, apa? Tidak bisa. Kalian tidak boleh keluar dari Mesir. Wah gitu ya kakak dengan ekspresi, dengan suara yang berganti-ganti. Lalu udah Musa membawalah bangsa Israel berjalan. Tiba-tiba kakak bisa pakai efek-efek suara ya, kayak naik kuda misalnya, biar suasana seru. Waktu kakak mengajar tuh ada semangat di depan, maka anak akan berimajinasi. Lalu kemudian lagi jalan mungkin ada imajinasinya ya, misalnya kudanya kakak bikin bicara kudanya dengan imajinasi kakak. Kita mau kemana ini? Kita kok sedang mengejar bangsa Israel ya? Iya, ayo diam aja kamu kuda, ikut aja apa kata Firaun ya. Lalu kudanya jalan dan mereka mengejar bangsa Israel misalnya begitu. Jadi kakak bisa mengganti-ganti suara, menambah seru pengajaran kakak. Begitu udah sampai di Laut Teberau misalnya, kakak pakai suara laut ombak, itu akan menambah suasana ya. Lalu kakak waktu jadi Musa, wah kita sudah sampai di Laut Teberau. Tuhan, aku harus bagaimana?
ambillah tongkat yang ada padamu Musa dan angkatlah tongkat itu. Misalnya gitu ya, dan waktu kakak bercerita jadi suara Tuhan, jadi suara Musa, itu akan menambah seru. Jadi ketika kakak sudah suara seperti itu, masuk ke laut, kakak bisa jadi dialog ya, ganti jenis suara dari dialog yang ada di situ. Wah, kita ada di laut. Iya, kita ada di dalam laut. Anak kecil, mama, kita ada di dalam laut ya mama ya. Ya, mengganti suara-suara supaya masuk ke dalam cerita firman yang ada. Gitu ya kak, minimal 2, kembangkan terus, latihan terus. Jadi suara perempuan, jadi suara kakek-kakek, jadi suara anak-anak begini, mama, papa. Jadi suara bapak, jadi suara Tuhan. Ya, kakak bisa explore, mengganti jenis-jenis suara. Nggak usah malu-malu kakak ya. Ini saya tutup dengan tips. Ini salah satu mentor saya, Kak Suryadi. Beliau bilang bahwa kita sebagai para pengajar anak, muka tebal, hati suci. Jadi tidak usah malu-malu, kasih yang terbaik, all out, maka anak akan belajar firman Tuhan tersebut. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Medi sudah menolong kita untuk kembali menemukan ide penyampaian di kelas besar. Sudah semuanya menggali firman Tuhan ditolong oleh Kakak Pendeta Santi, ada Kak Medi, ada Kak Jennifer yang berbagi ide yang luar biasa, dan saatnya kita mengolah semuanya untuk bisa kita sampaikan kepada adik-adik sehingga mereka boleh kenal dengan firman Tuhan dan terlebih bertumbuh di dalamnya. Demikianlah episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami boleh selesai dalam mempersiapkan diri. Apa-apa yang sudah kami dengarkan, kiranya Tuhan dimuliakan, Tuhan menolong setiap pelayan Tuhan, sehingga boleh kami sampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.